panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.
Sejak kecil, anak-anak harus dibimbing untuk mengenal Yesus. Anak-anak harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Anak-anak juga perlu dibimbing untuk berelasi dengan sesamanya dan belajar mengasihi tanpa membedakan. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Sema. Teruslah bersinar bagi Kristus. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Semuanya ikut memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, antusias. Yes. Sekali lagi ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, antusias. Yes. Seperti Lose Eka dan Lose Uwe Ya. hari ini bersukaria. Karena hari ini kita dapat beribadah dengan tubuh yang sehat. Dan hari ini ada yang spesial.
Apa itu Lose Uwe? Ya, yang spesial hari ini adalah selain kita bisa beribadah, kita juga merayakan hari ulang tahun Sekolah Minggu Sema. Yang keberapa Lose? 54. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati Sekolah Minggu Sema. Kita akan bersukaria, kita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Semuanya berdiri. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah hari ini. Doa akan dipimpin oleh Lause Aming. Baik adik-adik, Lause berharap kalian semua lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya, kita berdoa. Di tengah sukacita kami saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi Sekolah Minggu Sema yang ke-54 hingga pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin sepanjang ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Terima Aming. kasih Lause Aming. Lause Uwe, Ya, siapa yang terbaik dan yang paling hebat dalam hidup Lause Uwe? yang terbaik dan paling hebat dalam hidup Lause adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mau dan rela mati untuk menebus dosa Lause. Dan juga Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk Lause dan untuk Lause Eka juga. Kemudian juga untuk adik-adik semua, anak-anak semua di rumah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul sekali Lause. Tuhan Yesus yang terbaik. Untuk itu kita akan memuji Tuhan. Jesus is the best. Jesus is the best. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bangkit memberiku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Tuhan Yesus terbaik. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Dia bangkit memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Jesus is the best. Jesus is the
the best. Yes, Jesus is the best. Ia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Jesus is the best. Dia adalah juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Benar Rosi, Tuhan Yesus berjanji Dia akan menyertai kita waktu kita sedang senang atau sedih, waktu kita sedang sendiri, waktu kita sedang takut. Tuhan Yesus pun ada bersama dengan kita. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita pujikan Kudaki-daki. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi Kudaki-daki. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Los Eka bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai Los Eka. Lause Uwe juga Tuhan Yesus selalu menyertai. Dan juga anak-anak, mari kita akan memberikan rasa syukur kita dengan membawa persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kami berterima kasih Tuhan.
berterima kasih Tuhan atas semua Ibu Bapa, pakaian, makanan, minuman, pemberian Tuhan semua. Tolong kami berbuat benar, taat pada orang tua, mungkinkanlah kami belajar menolong kawan semua. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, seperti apapun kami, suka atau sedih, Tuhan selalu menyertai kami. Kami ingin menaikkan syukur kami ingin memberikan ucapan syukur kami dengan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami semua, dan Tuhan berkati Papa Mama, Tuhan berkati juga yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab suci atau firman Tuhan sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan mau agar kita mau dan senang untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, maka kita akan menjadi anak yang semakin tambah cinta Tuhan, semakin rajin beribadah, dan kita akan semakin setia kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Maikris. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami duduk dengan tenang, sungguh-sungguh konsentrasi mendengarkan apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih, berkati Lause Maikris yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus selalu beserta kita. Itulah tema firman Tuhan hari ini. Mungkin anak-anak bertanya, apa buktinya Lause? Yesus beserta denganku. Aku tidak pernah melihat Yesus. Kalau papa mama tiap hari aku lihat. Menurut anak-anak, apa buktinya Yesus beserta kita? Dari mana anak tahu? Ya tentu dari Alkitab. Nah, beberapa minggu ini kan anak-anak dengar cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab seperti Petrus, Dorcas,
Ibu Dorcas, Ibu Lydia, itu orang-orang yang dipakai Tuhan, yang disertai Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan banyak mujizat dan melakukan hal-hal yang baik. Dan kita juga dengar seorang misionaris, seorang yang setia memberitakan Injil. Dia adalah Paulus. Nah, kita akan melihat bagaimana Yesus menyertai Paulus di dalam dia memberitakan Injil. Ya. Tuhan Yesus telah memilih Paulus ya menjadi hambanya untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kemanapun Tuhan suruh dia pergi. Tuhan menyertainya, Tuhan berikan kuasa, keberanian kepada Paulus untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah cerita atau kabar baik tentang Yesus Juru Selamat. Nah, Paulus itu sangat setia dan berani bersaksi kemanapun Tuhan suruh dia pergi. Ya, meskipun Paulus mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan karena Injil. Dia pernah dicambuk, dia pernah dilempar batu hampir mati. Dia sering masuk penjara, ya. Bahkan dia pernah hampir mati tenggelam di tengah laut. Nah, begini ceritanya. Ya, kita buka Alkitab kita dulu. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 27. Anak-anak buka, letakkan di meja. Sudah ketemu ya? Oke. Nah, suatu hari Paulus ditangkap, dipenjarakan. Bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena memberitakan Injil. Ya. Nah, Paulus ini akan dibawa ke Roma. Kota Roma adalah ibu kota Romawi. Ya, kota Roma itu kota yang besar, ya. Dan di sana ada kaisarnya, kaisar atau raja Romawi. Nah, meskipun Paulus ini ditangkap, tangannya dibelenggu dengan rantai besi. Dia seorang tawanan. Tapi hatinya tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Hatinya bersukacita. Kenapa? Karena dia punya kesempatan pergi ke kota Roma. Di sana dia bisa memberitakan Injil kepada Kaisar Roma. Ya, Paulus tahu semua orang di dunia berdosa. Baik dia orang kaya, orang miskin, kaisar atau raja atau orang biasa, semua berdosa. Berarti semua orang perlu tahu tentang Yesus. Semua orang harus tahu bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Itu sebabnya meskipun Paulus dipenjara, jadi tawanan, tangan terbelenggu, ya, tapi dia tetap bersukacita. Karena dia bisa memberitakan Injil. Nah, sampai sudah harinya tiba, lalu Paulus dibawa oleh tentara-tentara, dia naik kapal. Karena kota Roma itu kan jauh, tidak bisa jalan kaki. Dan zaman itu tidak ada pesawat, ya. Jadi mereka harus naik kapal. Ya, perlu waktu lama sekali untuk sampai di Roma. Nah, di dalam perjalanan dengan kapal itulah terjadi peristiwa yang mengerikan. Angin badai yang besar menghantam kapal mereka. Ya, air masuk ke kapal karena gelombangnya tinggi. Kapal ini diombang-ambingkan. Ya, dan semua yang di kapal itu menjadi ketakutan. Ya, betul-betul angin badai yang mengerikan sekali. Ya, mereka harus terpaksa membuang barang-barang yang ada di kapal supaya kapalnya ringan. Ya. Dan angin badainya itu tidak berlangsung cuma satu hari, berhari-hari. Sampai semua yang di kapal itu putus asa, matilah kita. Tidak mungkin kita selamat. Ya. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus tetap percaya kepada Tuhan. Lalu Paulus berkata kepada semua orang yang di kapal itu supaya tidak usah takut. Karena Paulus percaya kepada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sekarang kita baca ayatnya. Kita baca pasal 27 dari Kisah Para Rasul, ya.
kita baca di ayat yang ke-21. Mulai ayat 21. Anak-anak pegang Alkitabnya, baca dalam hati ya. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Itu perkataan Paulus ya. Allah memberitahukan kepada Paulus bahwa mereka semua akan selamat meskipun badai begitu mengerikan, kapalnya terombang-ambing begitu rupa ya, tapi mereka akan aman. Itu janji Tuhan dan Paulus percaya pada janji Tuhan. Dan benar anak, setelah berhari-hari mereka terombang-ambing, kapalnya goyang, tidak berhenti, semua dalam ketakutan, putus asa. Nah, suatu hari mereka melihat ada daratan di situ, ya. Kemudian kapalnya menabrak busung pasir, itu timbunan pasir yang banyak di tepi pantai, dan kapal itu kandas, berhenti, tidak bisa bergerak lagi. Dan akhirnya mereka sampai ke pantai. Itu di situ adalah Pulau Malta. Namanya Pulau Malta. Nah, di sana mereka tinggal beberapa waktu selama 3 bulan. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya lagi dengan kapal yang lain menuju ke kota Roma. Ya, dan kali ini perjalanan dengan kapal aman ya sampai di Roma. Di Roma Paulus dipenjarakan dalam satu rumah sendiri. Ya, rumah yang disewa oleh Paulus sendiri. Tiap hari Paulus terima banyak orang-orang yang datang ke rumah itu. Untuk apa? Untuk mendengarkan Injil, untuk mendengarkan Paulus menceritakan tentang siapa Yesus itu. Mereka berdiskusi, mereka berdebat, ya. Dan Paulus sangat senang karena dia punya kesempatan untuk memberitakan Injil, meskipun dia adalah seorang tawanan di sana. Paulus merasakan penyertaan Tuhan. Yesus selalu beserta dengan Paulus dan Paulus percaya itu. Paulus bersandar pada penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga beserta dengan kita. Kalau anak-anak rajin membaca Alkitab, terus baca Alkitab dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak-anak akan tahu dan percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan anak-anak juga akan tahu bagaimana cara Tuhan beserta kita tiap-tiap hari. Ya, Lause kasih contoh ya, Lause kasih contoh. Waktu kamu baca Alkitab, ya, atau kamu dengar firman Tuhan, lalu kamu menyadari dosamu, kamu tahu kelakuanmu, perbuatanmu ada salah, kamu menyesal. Ya, itulah satu contoh Tuhan Yesus beserta dengan kita. Lewat firman Tuhan menegur dosa kita. Atau waktu kamu sedih, waktu kamu susah, lalu kamu baca Alkitab, ayat Alkitab menghibur hatimu, menguatkan kamu. Ya, contoh lainnya, Tuhan pakai papa dan mama ya untuk melindungi kamu dari bahaya, untuk menyediakan keperluanmu tiap hari, makananmu, lalu pakaian sekolahmu dan kebutuhanmu yang lain.
Tuhan Yesus juga menyertai kamu lewat guru-guru di sekolah. Mereka mengajar kamu ya ilmu, pengetahuan dan hal-hal yang baik yang berguna untuk kamu kalau kamu sudah besar nanti. Kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus selalu beserta kita, terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Pertama, kalau Yesus selalu beserta kita, maka kita tidak perlu takut. Takut hantu, takut mati lampu, takut petir gitu ya. Kita tidak perlu takut. Kedua, kalau Yesus beserta kita, maka kita tidak akan mau berbuat dosa lagi, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Ya, kalau Tuhan Yesus beserta kita, maka kita dapat melakukan hal-hal yang baik, yang benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ketiga, kalau Yesus beserta kita, maka kita punya keberanian untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Caranya misalnya kita bisa tulis WA, kan sekarang kita nggak bisa bertemu, nah kita biasa pakai HP ya, semua lewat HP, belajar juga lewat HP ya. Nah anak-anak bisa kirim WA, ingatkan temanmu besok hari Minggu ibadah ya. Kalian juga bisa kirim linknya YouTube GKKA supaya temanmu beribadah lewat YouTube itu. Nah, kalau temanmu lagi sakit, kamu bisa tulis WA, semoga cepat sembuh, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kalau kalian yang sudah lebih besar, misalnya kelas 5-6, kalian bisa mendoakan temanmu itu lewat HP. Ya, Tuhan Yesus pasti memberikan cara kepadamu bagaimana kamu bisa bersaksi kepada orang lain. Ya, nah, anak-anak, kita patut bersyukur bahwa Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, selalu beserta dengan kita. Kita akan belajar ayat hafalan ya. Mari kita buka di Matius pasal 28. Kita buka Injil Matius pasal 28 ayat Lausa bacakan mulai ayat 19 sampai dengan 20 ya. Oke. Anak-anak juga baca bersama di rumah. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita bacakan bagian yang paling akhir ya. Kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti tepati. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ingatkan kami akan janji Tuhan itu, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Kami juga tidak akan hidup dalam dosa. Kami dapat melakukan hal yang benar, yang baik, dan kami punya keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami selalu ketika kami takut, ketika kami sedih, kami ingat bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami simpan dalam hati kami dan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi Lause Eka dan Lause Uwe sudah bilang hari ini
ada yang spesial. Apa yaitu? Betul sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun sekolah minggu. Artinya juga hari ulang tahun kita semua. Asik. Ayo Pak Yere, kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Anak-anak di rumah juga nyanyi ya. Nyanyi yang semangat. Kita bersyukur karena Tuhan beserta sekolah minggu Sema sampai hari ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan kepadamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Sekolah minggu Shema, selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Sekolah minggu Shema, selamat ulang tahun. Sekolah minggu Shema, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu beserta dengan semua lause sehingga dapat mengajar anak-anak, membimbing anak-anak mengenal Tuhan sampai hari ini. Tuhan Yesus juga selalu beserta dengan anak-anak sehingga anak-anak juga makin hari makin cinta Tuhan dan dapat melakukan apa yang benar. Nah, hari ini Pak Pendeta Yusak akan memberikan pesan untuk adik-adik. Pak Pendeta Yusak adalah pembina sekolah minggu Shema. Kami persilakan Pak. Terima kasih Lase. Ya. Anak-anak yang di rumah 54 tahun sekolah minggu Shema kita berulang tahun. Tuhan memberikan anugerah. Ya, siapakah sekolah minggu Shema itu? Adik-adik yang di rumah, anak-anak di rumah, beserta semua lause-lause itu adalah sekolah minggu Shema. Nah, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan telah membimbing 54 tahun berjalan. Kita menikmati kebersamaan walaupun di dalam bulan-bulan belakang kita hanya bisa bersekolah minggu di rumah, tetapi tetap kita bisa menikmati firman Tuhan dan bertumbuh melaluinya. Nah, itu sebabnya adik-adik yang di rumah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk 54 tahun. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Caranya adalah kita mendoakan anak-anak di rumah, lause-lause, sehingga tetap setia di dalam mengajar dan memberikan bimbingan firman Tuhan. Dan juga adik-adik, anak-anak di rumah setia juga di dalam beribadah setiap minggu. Walaupun kita nanti ibadahnya juga masih di rumah melalui online. Nah, mengucap syukurlah karena itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa menikmati sekolah minggu kita dan juga menikmati anugerah Tuhan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Sekolah minggu Shema yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Pak Yusak. Ya, kita akan mendengar lagi pesan-pesan dari sahabat-sahabat sekolah minggu Shema. Ayo kita dengarkan pesan mereka. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Dalam masa pandemi ini, kiranya kalian tetap semangat beribadah di rumah masing-masing. Jangan lupa ya, tetap berdoa dan membaca Alkitab. Semoga sekolah minggu Shema terus menjadi tempat pertumbuhan kerohanian anak-anak. Untuk guru-guru sekolah minggu tetap semangat melayani. Akhir kata, saya atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun sekolah minggu Shema ke-54. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun sekolah minggu Shema. Ama pesan harus rajin-rajin sekolah minggu supaya lebih mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua guru-guru sekolah minggu harus lebih giat, lebih rajin melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 祝 Shema 生日快乐 Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Shema ke-54. Sarangeo. Saya mewakili Komisi Kaum Pria GKKA mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu Shema yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dari Komisi Wanita Deborah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu Shema yang ke-54 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Sekolah Minggu Shema yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Shema yang ke-54. Saya mewakili Komisi Tunas Remaja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Shema. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Sekolah Minggu Shema yang sudah memberikan ucapan selamatnya. Sekarang kita akan berdoa untuk Sekolah Minggu Shema, untuk semua lause, juga untuk anak-anak dan orang tua. Pak Pendeta Yusak akan pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, Sekolah Minggu Shema boleh mencapai usia 54 tahun. Terima kasih karena di dalamnya Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Melalui sekolah minggu kami mengenal Tuhan, dan melalui sekolah minggu kami diajar tentang kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur jikalau kami memiliki Tuhan yang mengasihi, dan saatnya kami semua bersyukur untuk semua itu dengan cara kami boleh memberi diri untuk kami setia di dalam beribadah, setia untuk mau bertumbuh, membaca Alkitab, berdoa dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, berkatilah untuk anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Shema, supaya tetap bertumbuh, mengasihi dan mencintai Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para lause, kiranya Tuhan berkati kesetiaan sehingga terus dapat mengajar kami semua dengan hati yang mencintai Tuhan, dan kiranya Tuhan juga anugerahkan sukacita, kekuatan, kemampuan serta kesehatan, sehingga dengan semuanya itu para lause boleh melayani Tuhan dengan cara mendidik anak-anak sekolah minggu dengan baik, mempersiapkan firman Tuhan dengan baik, mengajarkan lagu-lagu sekolah minggu dengan sukacita, sehingga anak-anak semuanya boleh terberkati. Terima kasih, kami menyerahkan sekolah minggu Shema kami dalam tangan Tuhan. Ke depan Tuhan yang memberkati, Tuhan terus berkenan hadir di dalamnya, Tuhan dimuliakan, kami semua juga terus mendapatkan anugerah-Mu. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Ingatlah selalu firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan. Simpan dalam hati, selalu ingat dan lakukan firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai kita.
jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya, kita akan menutup ibadah kita dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yusak. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuliakan Tuhan melalui sekolah minggu ini, mendengar firman-Mu, memuji Tuhan, dan kami juga berdoa bersama-sama. Sekaligus kami mengucap syukur jikalau kami boleh merayakan ulang tahun sekolah minggu Shema yang ke-54, anugerah Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam Yesus Kristus, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Lause Yeremia. Minggu depan, ibadah seperti biasa untuk kelas besar pada pukul 7.30 atau setengah 8 pagi, dan kelas kecil pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi. Jangan lupa untuk tetap beribadah, tetap berdoa, dan ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. God bless you. Sampai jumpa.